Cowok ini nggak takut sama semua hantu guys, tapi dia takut sama penampakan yang terakhir ini. Jadi ceritanya cowok ini lagi jalan-jalan sendirian di dalam hutan. Gak lama ada pocong nih yang mengganggunya, tapi dia cuek aja sambil bilang, gak takut, kamu cuma bisanya loncat-loncat, Cong. Terus dia lanjutin tuh perjalanannya. Gak lama dia ketemu sama Mbak Kunti yang mengganggunya juga, tapi dia lempeng aja tuh, gak takut sama sekali guys. Gak lama muncul tuyul nih dari belakangnya. Tuyul ini pun mengganggu pria itu, tapi dia tetap cuek guys. Terus dia juga ketemu sama penampakan genderuwo guys, tapi dia malah ngira kalau itu tuh King Kong. Terus dia lanjutin lagi perjalanannya kan. Dia pun ketemu sama suster ngesot nih, tapi suster ngesot itu nggak dihiraukan sama sekali, cuek aja. Tapi pas dia melanjutkan perjalanannya lagi, dia kaget dan ketakutan banget nih, karena di sana ada sosok penampakan rentenir guys. Dia takut banget nih sama tukang tagih hutang ini, karena cowok ini udah 2 bulan gak bayar hutang guys. Lihat cowok itu ketakutan, para setan ini pun ngetawain. Kolor hijau nih yang baru aja di PHK dari perusahaan setan. Karena butuh uang nih untuk anak istri, jadi si kolor hijau ini coba nyari pekerjaan lagi. Dia pun keliling-keliling untuk cari kerjaan. Gak sengaja nih dia ketemu sama si tuyul yang lagi pegang uang banyak. Si kolor hijau pun minta join sama si tuyul biar dia punya penghasilan juga. Tapi si tuyul nolak nih karena dia nggak mau bagi hasil sama si kolor hijau. Si kolor hijau pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai akhirnya dia ketemu nih sama si genderuwo yang lagi duduk di depan angkringannya guys. Kolor hijau nanya nih sama si genderuwo, ada lowongan nggak buat gue? Genderuwo pun menjawab, maaf Jo, nggak ada. Udah sebulan nih angkringan gue sepi. Kolor hijau bilang lagi, ya udah deh nggak apa-apa, gue mau cari ke tempat lain lagi. Kolor hijau pun mulai mencari lagi guys. Gak lama si kolor hijau nemuin angkringan yang rame banget. Dia coba datang juga ke angkringan itu. Ternyata di angkringan itu ada si Irfan nih dan warga yang lain lagi nobar bola guys. Saat mereka lagi asik nonton bola nih, tiba-tiba TV-nya itu rumek guys karena antenanya goyang-goyang. Salah satu dari mereka pun coba keluar nih untuk benerin antenanya. Tapi pas keluar dia malah ketemu si kolor hijau ini. Jadi dia lari ketakutan tuh. Si kolor hijau pun mendekati mereka dan bertanya, ada lowongan kerjaan gak? Tiba-tiba si Irfan ini punya ide buat ngasih kerjaan ke si kolor hijau guys, yaitu kerja jadi tukang pegangin antena kayak gini biar TV-nya bersih. Si kolor hijau pun nurut aja, apa boleh buat daripada gak punya kerjaan guys. Siput ini menyelamatkan paus yang sangat besar guys. Kok bisa ya? Jadi ceritanya di sebuah kelas, anak murid ini menertawakan ibu gurunya karena ada seekor siput nih yang nempel di baju ibu guru ini. Lalu semua murid ini pergi ke tepi pantai untuk melepaskan siput tersebut. Tapi pas sampai sana mereka kaget banget nih guys karena ada seekor paus yang terdampar. Mengetahui paus itu masih hidup, ibu guru ini pun langsung gercep nih minta bantuan. Setelah bantuan datang, mereka pun mulai bekerja sama nih menggali sebuah lubang di sekitaran paus tersebut. Bahkan si siput kecil ini pun ikut ngebantu guys, baik banget ya. Saat air laut sudah mengenai si paus, bocil ini pun menyimpan siput itu di atas tubuh si paus guys. Semua orang pun bekerja sama nih mendorong badan si paus itu supaya bisa pergi ke laut. Nah akhirnya si paus ini pun bisa selamat guys bersama si siput. Nah sebagai makhluk hidup kita juga harus saling tolong menolong ya guys, sama kayak cerita di atas ini. Cowok ini mau COD-an jam tangan tapi malah ketemu Mbak Kunti loh guys. Jadi ceritanya cowok ini tuh udah janjian mau COD-an jam tangan. Pas udah sampai di tempat tujuan, dia ngerasa aneh banget karena lingkungannya itu sepi guys. Terus pas rumahnya itu diketok-ketok, gak ada yang jawab. Tapi tiba-tiba ada kutil anak nih yang muncul di hadapannya. Cowok ini kaget banget dong guys. Ternyata dia itu COD-an sama hantu. Dan ternyata dia juga bukan berada di komplek perumahan, tapi di kuburan nih guys. Orang-orangan sawah ini disukai sama para jagung loh guys. Di sebuah ladang ada orang-orangan sawah nih yang suka banget sama buku-buku komik. Apalagi komik-komik tentang koboi guys. Sehari-hari dia nggak ada kerjaan banget nih guys, cuman baca komik dan berhayal jadi koboi. Suatu ketika dia ketiduran dan pas dia bangun dia kaget banget karena jagung-jagung di sana itu lagi dibantai nih sama seorang monster. Padahal itu bukan monster guys, tapi pemilik ladang nih yang lagi panen. Dan orang-orangan sawah ini malah berhayal terus seolah-olah dia jadi koboi beneran. Dia berlaga kayak lagi nembak-nembak gitu nih guys, padahal dia lagi halu. Dia juga berhayal lagi megang basoka nih, padahal itu kayu guys. Si orang-orangan sawah ini juga lompat nih ke mobil pemilik ladang untuk mengambil alih kemudi mobil itu. Akhirnya mobil itu pun jadi oleng nih guys, terus nabrak gudang
pun meledak. Beruntung orang-orang sawah ini selamat nih guys, dan dia disambut sukacita sama jagung-jagung yang ada di sana. Si tikus ini penakut banget guys. Setiap dia ketemu hewan lain, dia selalu ngumpet nih. Kalau pas ada angin, dia juga takut. Dia langsung buru-buru nyari lubang untuk bersembunyi nih. Karena tikus ini penakut, akhirnya dia suka diejekin sama teman-temannya. Karena nggak mau nih diejekin terus sama teman-temannya, akhirnya tikus ini pun memberanikan diri mendekati singa yang lagi tidur. Dia pun naik nih ke badan singa dan memperlihatkan keberaniannya itu kepada teman-temannya. Gak lama singanya ini malah bangun guys. Si tikus pun jadi jatuh tuh. Si singa pun terlihat sangat marah nih, dan si tikus mulai ketakutan. Singa pun nanya nih sama si tikus, kenapa kamu naikin badanku? Dengan badan gemetar, si tikus pun menjelaskan nih alasan naik ke badan singa itu. Si singa pun kasihan nih mendengar alasan si tikus, dan karena si singa udah kenyang, si tikus ini pun disuruh pergi deh tuh. Untung aja singanya udah kenyang ya guys. Kalau lapar udah habis deh tuh dimakan sama si singa. Kalian kalau nginep di hotel hati-hati ya guys, jangan sampai kayak gini. Jadi ceritanya dua kakak beradik ini lagi cari hotel untuk menginap. Mereka udah datangin 3 hotel dan 5 penginapan nih, tapi semuanya udah penuh. Gak lama nih, akhirnya mereka pun menemukan sebuah hotel. Saat mereka masuk ke dalam, mereka ngerasa suasananya itu beda banget guys. Tapi apa boleh buat nih, karena nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka pilih untuk menginap di sana. Mereka pun memilih satu kamar yang berisi 2 kasur. Tapi saat si Irfan ini lagi asik istirahat, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam nih yang mendekatinya. Tapi nggak lama bayangan hitam itu pun menghilang. Dan saat mereka mau tidur nih, tiba-tiba ada sosok sundel bolong yang mau membunuh si Irfan guys. Kakaknya yang sudah tertidur pulas akhirnya terbangun dan mau nyelamatin adiknya, tapi malah didorong sampai pingsan kayak gini. Si Irfan yang ketakutan akhirnya berdoa. Dan bener aja guys, setan itu pun kepanasan dan menghilang. Dan ternyata nih guys, mereka itu bukan nginep di hotel mewah, tapi di rumah kosong berhantu kayak gini. Kalian kalau pulang shopping jangan kemalaman ya guys, kalau nggak mau kayak gini. Jadi ceritanya ada 2 kakak beradik nih yang baru saja pulang belanja. Karena tadi belanjanya kelamaan, akhirnya mereka pun pulang kemalaman nih guys. Kakaknya ini kesel banget sama adiknya, gara-gara tadi dia pilih barangnya lama banget. Sampainya di halte bis, mereka ngerasa aneh karena halte bisnya itu sepi banget, gak kayak biasanya. Tapi mereka positif thinking aja nih, mungkin penumpang yang lain sudah naik bis sebelumnya. Gak lama bus pun datang dan mereka langsung naik bis nih. Pas di dalam bis, adiknya ini ngerasa aneh banget karena di dalam bis itu semua penumpangnya pada pucet guys. Dan ternyata mereka semua itu bukan manusia guys, tapi hantu.